Nah, anak-anak semua, sekarang begini. Apa sih kitab Allah itu? Ketika sesuatu disandingkan kepada Allah seperti ini, kitab Allah. Artinya menunjukkan bahwa kitab itu sangat mulia. Baitullah, bait artinya rumah. Apa bedanya bait dengan bait? Ya sama saja, rumah kita dengan rumah yang lain sama. Tapi ketika disandingkan Baitullah, ya artinya rumah punya Allah. Dan selanjutnya ini idhofat ya, atau frasa. Idhofat dalam bahasa Arab nanti mengandung beberapa 4 makna, nanti penjelasannya mungkin. Nah, untuk lebih memahaminya begini, ini permainan logika dari Anda ya. Allah itu adalah Khalik, pencipta. Untuk memahami ke sini harus paham dulu bahwa ada Tuhan di muka bumi ini, yaitu Allah. Artinya untuk orang ateis harus diskusi dulu terkait dengan keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, ketika Allah itu Khalik atau pencipta, artinya apa? Siwahu, selain Allah, sudah pasti adalah makhluk. Dan manusia itu bagian daripada makhluk. Dan tugas manusia diinformasikan oleh Allah, liya'budu al-khaliqa, yaitu liya'budu, jin dan manusia, liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah. Nah, artinya Allah menciptakan manusia dan teman kita jin itu dengan tujuannya yaitu beribadah kepada Allah. Konsep ibadah sudah yang jelaskan di tadarus ya. Karena ini perintah Allah, maka tidak sembarang ibadahnya. Yahtaju ilal irsyad al ilahi. Tentu saja ini bahasa Yanda ya. Jadi mungkin salah begitu. Jadi kita butuh kepada petunjuk Tuhan itu sendiri bagaimana cara beribadah. Nah, di sanalah kitabullah, kitab-kitab Allah sebagai petunjuk kita dalam melaksanakan atau melakukan kehidupan. Bahwa yang namanya kitab adalah an-nizam al-ilahi wa dustur wa syariah al-udhma allati sannahallah, adalah sebuah kitab. An-nizam, sebuah peraturan dari Allah. Ingat, peraturan tujuannya untuk apa? Peraturan itu untuk mengatur kita, begitu. Ini hanya saja peraturannya bukan buatan manusia, bukan produk manusia, tapi produk Allah. Wadustur, dan undang-undang. Wasyariah, begitu juga hukum-hukum yang agung yang memang disyariatkan, ditujukan oleh Allah lil insan, untuk manusia. Wa amarahu bi itba'i ma fiha, dan manusia itu diperintah untuk mengikuti seluruh apa yang ma fiha ada dalam kitab Allah itu. Jadi sudah paham ya bahwa yang namanya manusia itu butuh peraturan. Jangankan banyak seperti zaman sekarang miliar-miliar, ketika sedikit saja zaman Nabi Adam dengan beberapa anaknya, Qabil, Habil, Iklimala, Buddha, dan yang lainnya, baru sedikit saja sudah ada konflik. Kenapa? Karena begitulah spesifikasi manusia. Makanya yang pas dengan spesifikasi manusia, manual booknya adalah manual book buatan Allah sendiri, yaitu kitab Allah, bukan yang lainnya. Nah, anak-anak semua, sekarang mana kitab ya? Ada beberapa nih yang serupa dengan arti kitab. Mungkin sudah kita pelajarin ya di SMP, bahwa arti kitab itu dari bahasa Arab, kataba yaktubu, ini verbnya ya, kitabun ini nounnya, artinya menulis, atau kitabun itu penulisan. Artinya apa? Ini firman atau ucapan-ucapan Allah yang dibukukan. Tujuannya untuk apa? Pedoman hidup manusia. Nah, yang mirip ada juga suhuf. Tapi sebelum ke suhuf, pahami dulu ini dia. Sohifah ini bentuk mufrad, artinya lembar, helai, atau halaman. Dalam keseharian orang Arab biasa diartikan catatan harian atau juga koran. Kalau bentuknya isim maf'ul mushaf, ini artinya lembaran-lembaran yang dibukukan, atau kata lainnya kitab. Nah, mushaf sendiri menjadi menjadi istilah khusus untuk kitab Allah yang dibukukan. Biasa kita Al-Quran, jadi mushaf. Mushafnya mana? Nah, itu maksudnya adalah Al-Quran. Nah, kalau suhuf artinya apa? Suhuf itu sebetulnya secara kebahasaan jamak daripada sohifah ini. Jamaknya adalah suhuf. Kemudian suhuf ini
menjadi istilah khusus untuk firman-firman Allah yang tidak dibukukan, tapi sama-sama perintah Allah, sama-sama pedoman untuk manusia. Berapa sih jumlah suhuf itu? Anak-anak semua, kata-kata suhuf dalam Al-Quran yang Yana cantumkan, yang insya Allah kita hafal. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, dalam surat Al-A'la ya. Jadi isi suhuf Ibrahim dan Musa ada juga dalam Al-Quran itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, dan selanjutnya. Nah, anak-anak semua, terkait ini berapa jumlah suhuf, ini ada hadis nih. Yana tulis potongan hadis ya, karena panjang sekali. Artinya adalah bahwa ketika Abu Dzar itu bertanya kepada Rasul, berapa jumlah kitab Allah itu, Rasul menjawab ada 104. Diturunkan kepada Nabi Syith itu khamsuna sahifah, ada 50 lembar sahifah, lembar ya. Kemudian diturunkan kepada Akhnukh itu atau Hanokh ya, adalah Nabi Idris 30 lembar. Kepada Nabi Ibrahim ada 10, dan kepada Nabi Musa sebelum Taurat, ini di Mesir ya, ada 10. Totalnya adalah 100 begitu. Dan 4-nya lagi yang tadi ada Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Ini adalah kalam atau kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak semua mohon perhatikan bahwa status hadis yang Yana bacakan tadi itu dhaif, bahkan beberapa yang mentakhrij hadisnya mengatakan hadis munkar, hadis palsu. Hadis palsu? Ya, secara keilmuan hadis seperti itu. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada perawi yang namanya Ibrahim bin Hisham Al-Ghassani, dia dikenal sebagai pendusta. Oleh karena itu, Yana sampaikan bahwa yang perlu kita lakukan adalah sekadar mengetahuinya saja, tahu bahwa ada hadis yang tadi jumlahnya seperti itu, tidak perlu lebih dari itu. Maksudnya jangan lebih dari itu, jangan meyakini 100% bahwa itu benar, atau mengingkari bahwa itu adalah hadis palsu sehingga bohong. Enggak seperti itu. Jangan lebih dari itu, pokoknya sekedar mengetahui ada hadis tadi, hanya saja statusnya palsu. Yana sampaikan ini karena khawatir ada dalam soal berapa jumlah suhuf Nabi siapa saja tadi gitu ya. Tapi secara keilmuan hadisnya itu hadis dhaif. Nah, ini yang lebih penting anak-anak semua. Jadi pertanyaannya bukanlah berapa jumlahnya, tapi yang lebih tepat adalah bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya yang lebih penting adalah bagaimana kita, wujud perilaku kita mengimani mushaf-mushaf tadi.